Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Oh, Vanes, silakan Ya. masuk, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Silakan duduk ya, Vanes. Kita duduk di sini. Iya, Bu. Bagaimana, Vanes? Apakah sudah nyaman duduknya? Saya juga belum nyaman ini. Bentar, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke. Sudah. Vanes sudah merasa nyaman? Sudah, Bu. Baik, kalau Vanes sudah merasa nyaman, Ibu ingin bertanya kabar nih. Bagaimana kabar Vanes hari ini? Kabar ya, Bu. Iya, ada apa Vanes? Sepertinya kamu tampak tidak baik-baik saja. Dari raut wajah kamu, sepertinya kamu ada masalah. Nggak tahu lah, Bu. Saya ngerasa kayak kecewa aja sama diri saya. Nilai saya turun, saya nggak ngerti kenapa. Padahal saya sudah berusaha, Bu. Tapi ya gitu deh, Bu, tetap gagal. Kamu kecewa? Iya, Bu, saya kecewa. Apa yang membuat kamu kecewa? Ya nilai saya turun, Bu. Saya nggak ngerti kenapa. Padahal tuh saya udah berusaha, Bu. Baik, mungkin Vanes, sebelum kita menggali permasalahan kamu lebih dalam, Ibu ingin berterima kasih karena kamu sudah mau terbuka dan menyampaikan pernyataan kamu seperti yang di atas tadi. Ibu senang Vanes mau datang kemari untuk berbagi cerita. Jadi, Vanes, di ruangan ini kamu bebas untuk bercerita apapun ya. Dan apa yang kamu rasakan bisa kamu ungkapkan dan kamu ekspresikan di sini. Apapun yang kamu sampaikan nantinya juga akan saya jaga kerahasiaannya, dan saya di sini ada untuk mendengarkan kamu tentunya tanpa menghakimi cerita kamu. Jadi Ibu harap Vanes bisa nyaman ya saat bercerita dengan Ibu. Iya, Bu. Oke, karena tadi saya sudah menjelaskan mengenai asas kerahasiaan itu ibaratnya. Jadi Vanes sudah bersedia belum untuk kita lanjutkan? Sudah, Bu. Saya sudah bersedia. Oke, baik. Jadi Vanes merasa kecewa karena sudah Iya. berusaha keras, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Benar, Bu. Oke. Saya marah juga sama diri saya, Bu. Dan ya ngerasa malu. Baik, ternyata kamu memendam banyak beban di dalam pikiran kamu. Kamu kecewa, kamu marah, kamu takut, dan juga merasa gagal. Ya wajar sekali bahkan kalau kamu merasa seperti itu. Dengan target dan harapan yang tinggi, lalu kalau hasilnya tidak sesuai, pasti rasanya akan sangat terpukul. Benar, Bu. Saya dulu selalu jadi yang terbaik, Bu. Saya pikir nilai itu segalanya, tapi sekarang saya nggak tahu lagi saya ini siapa. Saya cuma pengen nutup pintu dan berdiam diri, Bu. Baik, Vanes, ketika nilai-nilai itu menurun, kamu jadi merasa kehilangan arah dan jati diri ya. Seolah-olah semua harga diri kamu itu hanya tergantung pada prestasi akademik kamu. Iya, Bu. Saya takut keluarga saya kecewa. Saya takut saya bukan siapa-siapa tanpa prestasi itu, Bu. Oke, Vanes, Ibu bisa merasakan betapa beratnya tekanan yang kamu rasakan. Tapi Ibu ingin kamu tahu bahwa kamu itu berharga bukan hanya karena nilai, tetapi ada banyak hal yang membuat kamu berarti. Seperti usaha kamu, proses kamu, dan juga keberanian kamu untuk datang ke sini itu sudah merupakan langkah yang sangat luar biasa ya, Vanes. Tapi saya belum pernah mikir dari sisi itu sih, Bu. Ya, Vanes, disinilah kita akan pelan-pelan mencari tahu kenapa semua ini terasa begitu berat. Dan di sini kita pelan-pelan bisa kembalikan menemukan semangat dan makna hidup kamu yang tidak bergantung pada angka atau ranking itu. Iya, Bu. Saya pengen pelan-pelan bisa keluar dari semua ini. Baik, Vanes. Kita akan jalan bareng-bareng ya. Dan Vanes di sini nggak sendirian. Hari ini kita mulai dengan mendengarkan dan memahami apa yang sedang kamu rasakan. Kita akan lanjut sesuai dengan kenyamanan kamu. Apakah kamu sudah siap? Iya, Bu. Saya sudah siap. Baik. Oh iya, Vanes. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih karena tadi kamu sudah sangat terbuka. Sekarang kalau kamu bersedia, Ibu ingin lebih memahami apa saja yang sedang kamu rasakan dan kamu alami akhir-akhir ini. Kita bisa pelan-pelan ya saat bercerita. Iya, Bu. Saya pengen ngerti kenapa saya menjadi seperti ini.
Kalau kita bisa mulai dari keseharian nih, bisakah kamu menceritakan kepada ibu bagaimana rutinitas kamu seminggu terakhir ini? Biasanya saya langsung kelas, Bu, tapi belakangan ini saya sering bolos. Nggak ada, kadang juga, nggak ada fokus gitu, Bu. Terus kalau pulang ya saya langsung pulang aja. Saya nutup pintu, saya nggak keluar, dan saya nggak mau ketemu siapa-siapa. Saya cuma rebahan sambil main HP aja, Bu. Tapi tetap nggak betah juga, Bu. Saya juga ngerasa lelah. Baik, jadi kamu merasa kehilangan energi dan semangat ya. Padahal sebelumnya kamu, sepertinya saya menilai kamu tuh merupakan siswa yang sangat aktif. Iya, Bu. Dulu saya ikut organisasi. Saya juga bantu-bantu dosen dan ikut lomba. Tapi sekarang, ya saya menghindari semua itu, Bu. Saya takut ketemu sama orang. Saya malu sama nilai saya, Bu. Baik, Vanes. Tapi kalau ibu boleh bertanya, apa sih yang kamu rasakan ketika nilai kamu tuh menurun? Ya, saya panik lah, Bu. Saya marah banget sama diri saya. Saya pikir saya sudah maksimal, tapi hasilnya jelek, Bu. Walaupun saya sudah belajar pun tetap jelek. Saya langsung mikir saya tuh gagal, dan saya bukan siapa-siapa lagi. Tapi Vanes, apakah kamu percaya bahwa keberhargaan diri itu bergantung pada sebuah nilai akademik saja? Iya, dari dulu saya selalu dibilang anak pintar, Ibu. Nilai bagus itu satu-satunya cara saya bisa banggain orang tua saya. Kalau saya gagal, saya merasa saya jadi beban buat mereka, Bu. Oke, baik. Jadi jika Vanes ngerasa nilainya turun, kamu langsung menarik diri dan merasa gagal. Dan kamu beranggapan kamu tidak layak untuk dibanggakan. Iya, Bu. Saya langsung ngerasa nggak guna. Dan sama sekali nggak ada gunanya. Saya mikir kalau saya nggak bisa terus juara, ya buat apa saya hidup, Bu? Ya, ibu menilai ya, kamu tuh rasanya sangat keras kepada dirimu. Kamu memberikan tekanan yang sangat tinggi kepada dirimu. Seolah hanya ada satu cara yang menjadi berarti, yaitu lewat prestasi kamu itu. Iya, Bu. Saya tahu itu mungkin salah. Tapi saya nggak tahu cara mikir yang lain. Ya, dan tampaknya atas masalah dan tekanan kamu sendiri, kamu memiliki dampak ke fisik, ke relasi. Tadi kamu bilang kamu menarik diri ke teman, bahkan keluarga kamu juga, kamu merasa terasingkan dari keluarga kamu. Dan kamu juga mengalami dampak fisik seperti kurang tidur dan nafsu makanmu berkurang ya. Iya, saya sering pusing juga, Bu. Kadang ya saya nggak bisa tidur sama sekali. Saya sering juga nggak nafsu makan. Rasanya perut saya tuh mual terus gitu loh, Bu. Oke, baik Vanes. Sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, di sini izinkan Ibu meringkas sedikit. Jadi setelah beberapa cerita yang kamu sampaikan tadi, kamu mengatakan bahwa kamu itu merasa tidak layak dibanggakan dan tidak layak dan tidak berguna karena kamu mendapatkan nilai yang turun. Karena menurut kamu menjadi seorang yang bisa dilayak dan dibanggakan itu bisa dinilai dari prestasi, begitu? Iya, Bu. Oke, Vanes, dari cerita-cerita kamu tadi sebelumnya, kita bisa melihat ya bahwa penurunan nilai itu sangat mempengaruhi pandangan kamu tentang diri sendiri. Nah, hari ini Ibu ingin kita bersama-sama mencoba memahami lebih dalam kenapa sih kejadian itu berdampak begitu besar terhadap kamu. Apakah kamu siap, Vanes? Siap, Bu. Saya juga ingin ngerti kenapa saya bisa kayak gini. Oke, baik. Coba kita lihat satu persatu ya. Waktu kamu tahu nilai kamu menurun, apa pikiran pertama yang muncul di kepala kamu? Saya langsung mikir saya gagal, Bu. Terus saya juga mikir saya nggak layak untuk dibanggakan. Dan saya pasti bikin orang tua saya kecewa. Jadi, dalam sekejap kamu bisa langsung menarik kesimpulan
bahwa jika kamu mendapatkan nilai turun, besar tentangnya siapa diri kamu itu juga dari satu hasil akademik kamu. Iya Bu, kayak semuanya tuh langsung runtuh begitu aja Bu. Kalau kita perhatikan ya, kamu sepertinya punya keyakinan bahwa nilai akademik itu sama dengan harga diri kamu. Betul begitu? Iya Bu, dari kecil saya selalu dianggap pintar, selalu dibilang kebanggaan keluarga. Jadi saya mikir kalau saya nggak pintar, saya nggak ada nilainya Bu. Ya, berarti itu merupakan beban yang besar ya bagi kamu, Vanes. Seolah kamu itu harus selalu sempurna agar dianggap layak. Tapi pernah nggak kamu merasa cukup hanya dengan menjadi dirimu tanpa melihat nilai akademikmu itu? Nggak pernah Bu. Saya selalu mikir kalau saya nggak berprestasi, saya biasa aja. Nggak ada yang bisa dibanggain. Oke, dan ketika nilai kamu itu turun, kamu mulai menarik diri, serta menghindar dari teman, bahkan menolak bantuan, bahkan terasingkan dengan keluargamu. Dan apakah itu terjadi karena kamu takut orang lain tahu bahwa kalau kamu itu gagal? Iya, saya malu Bu. Saya takut dilihat lemah, makanya saya memilih diam dan menutup diri saya. Baik, kita bisa lihat pola di sini ya, bahwa ada ekspektasi tinggi terhadap diri kamu. Lalu muncul ketakutan akan kegagalan yang kemudian menyebabkan kamu menarik diri dari lingkungan sosial, dari lingkungan keluarga, dan lingkungan lainnya. Kamu merasa gagal padahal kamu sedang berjuang. Apakah kamu sadar, Vanes, bahwa semua ini dimulai dari cara kamu memaknai nilai dan keberhasilan? Iya Bu, selama ini saya terlalu keras sama diri saya. Saya nggak pernah kasih ruang untuk gagal ataupun istirahat. Ya, itu insight yang luar biasa, Vanes. Kamu mulai menyadari bahwa kamu bukan hanya berjuang menghadapi nilai, tapi kamu juga melawan tekanan dari dalam diri kamu sendiri. Iya Bu, saya selalu pikir harus jadi yang terbaik. Tapi ternyata itu justru bikin saya hancur pelan-pelan. Ya, benar sekali ya, Vanes. Dan sekarang kita tahu ya, bahwa masalah utama kamu bukan hanya soal nilai, tapi soal bagaimana kamu memberikan makna pada diri dan hidupmu. Kita bisa mulai pelan-pelan ubah cara pandang itu ya. Tidak harus sempurna, Vanes, yang penting kamu bisa tumbuh dan bisa berkembang. Saya belum tahu caranya sih Bu, tapi saya mau coba. Baik, kamu mau coba, sudah baik karena kamu sudah mau coba, itu merupakan langkah pertama yang sangat penting. Kita akan melanjutkan proses ini dengan menggali bagaimana kamu bisa mulai menyusun ulang makna keberhasilan dan menggali makna hidupmu sendiri. Bukan hanya dari prestasi, tapi dari dalam dirimu sendiri. Oke, Vanes, dari beberapa sesi ini kita sudah mulai memahami bahwa tekanan terbesar kamu datang dari ekspektasi yang sangat tinggi terhadap diri sendiri. Hari ini, saya ingin mengajak kamu memikirkan langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk mulai keluar dari tekanan itu. Bagaimana menurut kamu? Iya Bu, saya pikir memang harus mulai dari hal kecil. Saya sudah terlalu lama diam di zona gelap ini Bu. Baik, kalau kita coba bisa fokus pada satu aspek, misalnya belajar. Hal konkret apa yang kamu bisa kira-kira mulai lakukan pada minggu ini? Mungkin saya bisa coba belajar bareng teman saya lagi Bu. Saya sempat ditawari, tapi saya tolak karena waktu itu saya malu. Nah, itu ide yang bagus, Vanes. Itu juga ide yang sangat baik. Kita bisa jadikan itu sebagai target minggu ini. Seperti kamu tadi dikatakan, kamu ikut belajar kelompok, itu setidaknya 1 kali seminggu dapat membantu kamu dan dapat menentukan topik yang kamu paling nyaman. Oke Bu, saya juga akan coba keluar kamar dan makan bareng teman kos. Ya minimal sekali seminggu lah. Ya, itu ide yang bagus ya, Vanes. Ini bukan cuma soal belajar, tapi juga soal membangun kembali hubungan sosial kamu dengan teman kamu. Tidak hanya dengan teman, tetapi kamu juga bisa membangun kembali hubungan kamu dengan keluarga kamu yang selama ini telah kamu hindari dan kamu asingkan. Iya Bu, saya udah terlalu lama menutup diri, padahal
Saya tahu sebenarnya mereka itu peduli sama saya. Oke, kalau kamu mulai merasa takut atau cemas, apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa tetap bergerak, bukan kembali menarik diri? Mungkin saya bisa coba untuk menulis perasaan saya di buku, Bu. Saya juga bisa ingat kata-kata ibu bahwa saya tetap berharga meski nilai saya jelek dan gak sempurna. Wah, itu ide yang luar biasa ya, Vanes. Kamu sudah mulai bisa menguatkan diri kamu dari dalam. Kita akan evaluasi langkah-langkah kecil ini di minggu depan ya. Siap, Bu. Saya sekarang merasa lebih terarah dan punya arah aja, Bu. Ya, bagus sekali Vanes. Hari ini kan Ibu akan mengajak kamu untuk melihat lebih dalam tentang makna hidup dan diri kamu sendiri. Dan dari semua yang kamu alami ini, menurut kamu apa yang sebenarnya kamu cari? Saya pikir saya cuma pengen dihargai, Bu. Pengen orang tua bangga, pengen dianggap berhasil juga. Dan menurut kamu lagi, kalau ada orang yang tidak mendapatkan nilai tertinggi, tapi ia terus berjuang, membantu orang lain, dan tetap jujur dalam prosesnya, apakah orang itu tidak layak untuk dihargai? Sebenarnya dia tetap layak sih, Bu. Saya juga akan menghargai orang yang seperti itu. Kalau kamu bisa menghargai orang seperti itu, kenapa kamu tidak bisa menghargai dirimu yang sedang berjuang saat ini? Mungkin karena saya terlalu terpaku sama standar lama saya, Bu. Ya, saya pikir hidup cuman punya arti kalau saya berprestasi atau terus berjuara, Bu. Dan sekarang kamu mulai sadar ya bahwa hidupmu punya makna yang lebih luas, bahwa proses, relasi, dan keberanian kamu untuk terus bangkit itu adalah suatu bentuk keberhasilan kamu. Iya, Bu. Saya nggak pernah mikir kalau jatuh dan bangun itu bagian dari tumbuh. Ya, benar Vanes, bahwa jatuh dan bangun itu merupakan bagian dari tumbuh dan berkembang. Kalau kamu boleh mendefinisikan arti bahagia dan arti berhasil bagi diri kamu, bukan dari nilai ya, tapi dari dalam, apa yang akan kamu ucapkan? Berhasil itu ketika saya bisa tetap berdiri, belajar, dan tetap jadi diri saya meskipun saya tidak sempurna, Bu. Itu adalah kalimat yang sangat kuat, Vanes. Ibu mengapresiasi atas apa yang kamu sampaikan tadi. Itu adalah makna yang kamu temukan dalam diri kamu sendiri. Bukan dari orang lain, tetapi dari diri kamu sendiri. Itu akan menjadi kompas ke kamu ke depannya. Terima kasih, Bu. Saya merasa lebih ringan dan entah kenapa saya juga merasa lebih percaya pada diri saya sekarang, Bu. Ya, Vanes, itu langkah besar hari ini. Di sesi berikutnya, kita akan melanjutkan memperkuat makna ini dan menyusun langkah-langkah agar kamu bisa hidup sesuai dengan nilai dan tujuan yang kamu temukan sendiri, sesuai dengan makna hidup kamu. Baik, Bu, saya mengerti. Oke, baik Vanes, hari ini kita sudah sampai pada bagian akhir sesi konseling kita. Ibu ingin mengajak kamu sebentar untuk melihat kembali perjalanan kamu selama beberapa waktu ini. Apa yang paling kamu rasakan berubah dalam diri kamu? Banyak banget, Bu. Terutama cara saya melihat diri saya sendiri. Saya nggak lagi mikir bahwa nilai adalah salah satu atau satu-satunya, Bu. Maksudnya satu-satunya hal yang bikin saya tuh layak. Saya mulai percaya kalau saya tetap bisa bertumbuh kok, Bu, meski ya nggak sempurna. Ya, kita semua tahu tidak ada yang sempurna di sini. Tapi itu perubahan yang sangat penting dan mendalam. Kamu berhasil menemukan makna baru yang lebih luas dan sehat tentang diri kamu sendiri. Itu bukan hal yang mudah dan kamu berhasil melaluinya dengan keberanian kamu. Terima kasih banyak, Bu. Konseling ini membantu saya banget untuk keluar dari tekanan yang saya buat sendiri. Dulu saya nggak sadar kalau saya terlalu keras pada diri saya. Ya, bagus ya Vanes. Sekarang kamu tahu bahwa kamu juga berhak untuk memberi ruang pada diri kamu sendiri untuk belajar, istirahat, dan tumbuh dengan ritmemu sendiri. Iya, Bu. Saya merasa lebih damai sekarang. Mungkin saya masih bisa merasa takut ataupun ragu sesekali, tapi saya tahu saya bisa melangkah lagi dan bisa bangkit lagi.
Ya, itu sikap yang sangat dewasa, Vanes. Kalau suatu hari nanti kamu merasa goyah, kamu bisa kembali melihat perjalananmu selama ini dan bahwa kamu pernah berada di titik yang sulit itu. Dan kamu berhasil untuk melewatinya. Iya Bu, baik. Oke, Vanes. Apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan sebelum Ibu menutup dan mengakhiri sesi ini? Saya cuma mau bilang terima kasih banyak ya Bu. Saya merasa sangat didengar dan diterima. Itu penting banget Bu buat saya. Iya, Ibu juga sangat berterima kasih kepada kamu karena kamu telah membuka diri dengan jujur dan berani. Ibu percaya kamu akan terus tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh makna. Bukan karena nilai akademikmu, tetapi karena siapa kamu sebenarnya. Jadi kalau jika suatu hari nanti kamu ingin berkonsultasi lagi atau kamu memiliki cerita, pintu saya akan terbuka lebar kepada kamu. Dan kamu tahu kamu gak sendirian di sini. Jadi kamu bisa meminta bantuan saya dan saya akan siap mendengarkan cerita kamu untuk menghadapi ini semua. Saya akan ingat kata-kata Ibu ini, dan kalau misalkan nanti saya ada ragu lagi, saya boleh cerita ke Ibu kan Bu? Iya, tentu boleh, Vanes. Nanti kita bisa atur jadwal untuk melakukan konseling selanjutnya jika kamu memiliki cerita atau masalah. Oke, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama, Vanes. Semoga hari-hari ke depan kamu jalani dengan lebih senang dan lebih percaya diri. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu. Kalau begitu saya izin pamit pulang dahulu Bu. Oke, sampai jumpa ya, Vanes. Mungkin Iya. kita bisa atur waktu di lain hari. Terima Terima kasih ya, kasih, Bu. Vanes. Mari Bu. Iya, hati-hati di jalan.